Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Febriansyah, NIM 201907101125. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman saya tentang psikologi komunikasi dakwah. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah tahap pertama stimuli mengenal indera kita. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungan. Menurut Dennis Kent, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna stimuli inderawi atau sensori stimuli. Sensasi adalah kegiatan dari persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah perhatian. Perhatian adalah proses mental kita ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran saat stimuli. Yang ketiga adalah memori. Memori adalah memegang peranan penting dalam mempengaruhi baik persepsi maupun berpikir. Memori sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori melewati 3 proses: rekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Rekaman adalah catatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf. Penyimpanan menentukan berapa lama informasi itu berada di sekitar kita. 3. Pemanggilan, mengingat lagi atau menggunakan informasi yang disimpan. Jenis-jenis memori: pengingatan, pengenalan, belajar lagi, dan redintegrasi. Yang keempat adalah tipe kepribadian personality. Kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seorang beraksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor yang menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan, yaitu faktor genetis seorang individu dan faktor lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan, seperti norma keluarga atau teman-teman kelompok sosialnya. A. Teori kepribadian 5 besar. Openness the experience, terbuka hal-hal baru. Conscientiousness, sifat berhati-hati. Extraversion, atau tingkat kenyamanan seorang dalam berinteraksi. Agreeableness, mudah akur atau mudah bersepakat. Neutrisme, kepribadian menilai seorang dalam menahan tekanan stres. Yang kelima ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagian dari kelompok tersebut. Komunikasi kelompok adalah komunikasi berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat atau pertemuan. Nah, sifat-sifat komunikasi kelompok. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Kelompok memiliki sedikit partisipan. Kelompok bekerja di bawah arahan secara pemimpinan. Kelompok membagi tujuan sasaran bersama. Anggota kelompok memiliki persepsi atas satu sama lain. Yang keenam adalah teori komunikator. Teori yang mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Poin-poin komunikator: traits, karakter, sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Cognition and performance processing. Self, bagaimana setiap aspek diri individu. Identity, bagaimana identitas individu tersebut. Karakter dan perilaku merupakan teori mengenai bagaimana kita berkomunikasi. Teori kecemasan dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, monologika dan propaganda komunikasi. Propaganda adalah mengembangkan atau memekarkan
rangkaian peserta orang yang bertujuan untuk mengetahui pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Cukup sekian dari rangkuman saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.